Kita lanjutkan lagi. Mohon maaf di video sebelumnya ada kesalahan teknis. Ya, sekali lagi saya ingatkan untuk melihat video-video yang lain, ini playlistnya nanti linknya ada di kolom deskripsi. Ya, video sebelum ini juga seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kita tadi sudah sampai di E ya. Jadi untuk pertanyaan pecahan mana yang dapat disederhanakan, yang lain semuanya tidak bisa. Jadi A tidak bisa, B tidak bisa, C tidak bisa, D tidak bisa, yang bisa itu E. 21/14, 21/14 ini sama-sama bisa dibagi 7. Nah, maka disederhanakan menjadi 3/2. Dan ini adalah bukan pecahan murni, tetapi pecahan campuran. Bisa disederhanakan menjadi 2/2 tambah 1/2 menjadi 1 tambah 1/2. 1 tambah 1/2 ini bisa dijadikan ditulis 1/2. Ya, jadi menurut kalian apa yang dimaksud dengan pecahan murni? Pecahan murni adalah pecahan ya, dengan pecahan murni, pecahan yang nilai pembilangnya yang atas pembilang ya lebih kecil dari penyebut. Kalau yang ini pembilangnya jelas lebih besar. Di sini pembilang ya ternyata lebih besar dari penyebut, jadi dia nggak murni. Apa yang dimaksud pecahan tidak murni? Kebalikannya, pecahan tidak murni adalah pecahan yang nilai pembilangnya ada nyanya ya, yang nilai pembilangnya ini nilai pembilangnya ya lebih besar daripada penyebut, lebih besar daripada penyebut. Oke, pada pengamatan 2 adalah bentuk pecahan campuran. Perhatikan contoh 1.7 berikut. Hari Minggu, Meli membantu ibu membuat kue kering. Satu resep kue kering ya. Satu resep kue kering membutuhkan tepung 1,5. Nah, ini pecahan campuran. Bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa? 1/2 caranya adalah 1 dikali 2. Boleh ditulis ada 2 cara ya. Ini boleh 1/2 adalah 1 tambah 1/2 sama dengan samakan penyebutnya. 2/2 tambah 1/2 menjadi 3/2 boleh. Ya, atau 1/2 adalah 1 kali 2, 1 dikali 2 ditambah 1, ditambah yang atasnya terus dibagi 2. 1 kali 2 adalah 2, 2 tambah 1 adalah 3, 3/2. Ya, oke. Penyelesaiannya adalah 1/2 terdiri atas bilangan bulat 1 dan setengah. Ya, ini adalah 1 tambah setengah, 2/2 setengah. Dijumlahkan seperti saya atau cara kedua ini. Ya. Nah, coba kalian ubah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. Nah, ini bisa kita rubah menjadi 2 ditambah 1/3 sama dengan 6/3 ditambah 1/3 menjadi 7/3. Atau cara kedua saya pakai tinta biru ya. Nah, ini lebih cepat cara kedua ya. Jadi 2 dikali 3, 2 dikali 3 tambah 1/3. Ya, 2 kali 3 adalah 6, 6 tambah 1 7 menjadi 7/3, lebih cepat. Ya, ini kalau cara biasa yang merah. Ya, cara biasa yang merah adalah ini adalah 3 ditambah 2/5. 3 ini adalah 15/5. Ya, tambah 2/5 ini akan menjadi 17/5. Atau kalau cara cepat ya, saya ganti yang merah yang cepat. 3 kali 5 adalah 15, 15 tambah 2 adalah 17, 17/5. Ya, lebih cepat, namanya aja cara cepat. Jadi menurut kalian apa yang dimaksud dengan pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang
terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ya, pecahan yang terdiri dari bilangan bulat. Ya, ini adalah bilangan bulatnya. Ya, dan bilangan pecahan. Bilangan pecahannya ada yang 2/5 ini. Bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Dijadikan penjumlahan dulu. Yang pertama, yang kedua disamakan penyebut. Yang ketiga dijumlahkan. Sudah, itu. Atau dengan rumus ini tadi. Misalnya ada A, B per C, rumusnya adalah A kali C ditambah B per C. Ya, seperti ini. Nah, sekarang pada pengamatan 3 dapat dikatakan 4,5 dan 1/4 merupakan contoh bentuk pecahan desimal. Pecahan desimal dapat diubah menjadi pecahan biasa. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Jadi 4,5 ya, atau kita ngikuti contoh ini aja ya. Ibu menyuruh Meli memberi gula pasir setengah kilo di toko. Dapatkah Meli mengubah pecahan 0,5 menjadi pecahan biasa? Langkah-langkahnya seperti berikut. Ya, hitung jumlah angka di belakang koma. Ada satu angka di belakang koma yaitu 1. Angka 5 ini, satu angka di belakang koma. Nah, kalau satu angka di belakang koma, hilangkan tanda koma pada 0 di depan koma. Jika 0 ada pada koma, dihilangkan maka hanya tinggal 5. Tetapkan angka yang beroleh sebagai langkah 2 sebagai pembilang. Tentukan penyebut mengacu pada hasil langkah 1. Lebih cepatnya gini aja. 0,5. Jadi 0,5 ini dijadikan menjadi, di sini kan satu angka di belakang koma, 5/10. Nah, kalau dua angka di belakang koma 0,005, tiga angka di belakang koma ya 5/123/1000. Ya, ini disederhanakan bisa sama-sama dibagi 5 yaitu 1/2. Nah, gitu ya. Ini disederhanakan bisa. Ini dibagi 5 dapat 1, 1000 dibagi 5 dapat 200. Bisa. Ya. Jadi sekali lagi 4,1 misalnya, 4,1. Caranya apa? 41/10. Ya, di sini komanya dihilangkan terus dibagi 10. Kalau dijadikan pecahan, caranya kalau dijadikan pecahan campuran, 4,1 adalah 4 ditambah 0,1 sama dengan 4 ditambah 0,1 adalah 1/10. Jadi 4 1/10. Gitu juga boleh. Ya, jadi ini jatuhnya menjadi pecahan campuran. Ya, ini jadi pecahan biasa. Ya. Lagi ada 5,2, jadikan pecahan campuran. 5 ditambah 0,2 sama dengan 5 ditambah 2/10. Ya, disederhanakan masih bisa. 5 ditambah 1/5. Ini ditambah ya. Ya, jadi hasil akhirnya adalah 5 1/5. Mudah ya. Oke, ini jadi pecahan campuran. Kalau mau enggak pecahan campuran, pecahan biasa, ya. Ini akan menjadi 52/10. Bisa disederhanakan, bisa sama-sama bagi 2, 26/5. Nah, seperti ini bisa ya. Jadi dijawab 26/5 boleh, 5,5 juga boleh. Oke, kita akan menuju sini. Oke, berdasarkan langkah 1 sampai 5, bilangan 0,5 dapat diubah menjadi 5/10 atau setengah ya. Nah, penyelesaian kedua. Jika kalian ingin mengubah 0,5 menjadi bilangan pecahan, maka yang harus melakukan memasukkan angka 5 pada kolom 1/10. Ya, di sini 1/1000, 1/100, 1/10 ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan sih. Ya. Nah, ini misalnya. Lebih cepat saya jelaskan aja daripada baca ya. 0,150 ini boleh ditulis 0,15 saja. Nolnya ini untuk SD tidak ada artinya ya. Nanti kalau ada fisika SMP ada artinya ya. Nah, ini boleh ditulis ini sama dengan 15
per 100 boleh ya. Mau disederhanakan boleh, sama-sama dibagi 5 dapat 3 per 20 boleh. Ini sudah paling sederhana ya. Dapatkah mengubah 1,25 menjadi pecahan? Bisa ya. Lebih enak ini akan 1 ditambah 0,25. Kita di video sebelumnya ya sudah belum saya kasih, belum saya lupa. 0,25 ini adalah 1/4 ya. Jadi ini adalah menjadi 1 tambah 1/4 atau 1/4. Nah, lo kok bisa ini 0,25 1/4? Gini ceritanya. 0,25 adalah 25 per 100. Sama-sama bagi 25 1/4. Gitu loh. Yang atas bagi 25, yang bawah dibagi 25. Ya, jadi kita bisa cukup cepat dengan menjawab seperti ini. Ya. Oke, sekarang contoh. Ya. Bagaimana cara membaca? Oh, cara membaca bilangan desimal. Di sini ada 0,15. 0,15. Ya, gitu bisa. 0,15 juga sering seperti itu ya. Kalau disarankan di buku bagaimana bacanya? Bilangan desimal ya 0,15 atau 15 per 100 gitu ya. Jadi 0,15 gitu ya. Bukan 0,15. Atau kalau 0 atau 15 per 100. Jadi bacanya gitu. Oh, bacanya sudah diberikan di sini. Oke. Dibaca 0,15. Kalau ini 1,25. Nah, kalau ini 0,225 atau 225 per 1000. Nah, gitu boleh. Cara baca resminya seperti itu. Tapi kadang-kadang orang bacanya 225 atau 1,25. Bacanya gitu ya. Kalau ini biasanya ada yang bilang 0,15 gitu, orang itu bilangnya gitu. Tapi yang dimaksud sebenarnya adalah 0,15. Cara baca resminya. Kalau ini memang kita bacanya 25 ya. Jarang-jarang kita membaca 25. Oke. Ubahlah pecahan 3/4 menjadi desimal. Caranya bagaimana? Bagaimana caranya agar ini jadikan kelipatan 10. Ya, 3/4 agar jadi kelipatan 10, yang bawah dikalikan 5, yang atas dikalikan 5. Ya, diusahakan menjadi kelipatan 10. Usahakan menjadi kelipatan 10. Ya, di sini kelipatan 10 yang paling mungkin adalah 20, yang paling rendah. Ya, ini jadikan 20, kan kelipatan 10. Ya, jadikan 100. Ya. Kalau 20 kan masih susah juga. Ya, kelipatan 10 bisa 10, bisa 100 ya, bisa 1000 ya, terserah. Jadi ini bukan dikalikan 5 tapi dikalikan 25, maaf. Kalikan 25. Maka ini akan menjadi 3 kali 25 adalah 75, yang bawah 4 kali 25 adalah 100. Nah, bagaimana cara kita menjadikannya bentuk desimal? Kita tulis 75 ya. Jadi kalau dibagi 100, komanya lompat dari sini 2 kali karena nolnya ada 2 ya. Jadi ini dikasih koma terus di sini 0. Jadi jawabannya adalah 0,75 ya, 0,75 bukan 0,75 ya. Oke. Nah, ini lompat. Nah, oke. Persen sekarang. Persen adalah per 100 ya. Jadi ada 4%. Persennya mana ini? 70%, 50% tambah 30, 50 tambah 30, 20 tambah 20% ya. Jadi seperti itu. Nah, pada pengamatan ya merupakan contoh penulisan persen. 70% juga merupakan bentuk pecahan. 70% dapat ditulis dan disederhanakan menjadi 7/10. Nah, persen sendiri artinya per 100. Ya, ini bacanya persen, artinya per 100. Nah, kenapa 70% menjadi 7/10? Karena 70% artinya sama dengan 70 per 100. Ya, nolnya kalau dicoret menjadi 7/10. Nah, seperti itu ya. Berapa persenkah pecahan ini? Nah, kalau
dijadikan persen. Ya, usahakan jadikan per 100. Atas kalikan 10, bawah kalikan 10 menjadi 20 per 100. Ini artinya 20%. Nah, kalau 7 per 25, saya zoom aja biar agak besar. Ya, 7 per 25, 17 per 25 ini caranya ya. Yang atas 25 ingin menjadi 100 dengan cara apa? Dengan cara dikalikan 4, bawah dikalikan 4, atas dikalikan 4 juga. 25 dikalikan 4 akan menjadi 100. Lah 17 kalikan 4 kita hitung dulu. Nah, 7 kali 4 ada 28, tulis 8 nyimpen 2, 4 kali 1 4 tambah 2 6, 68. Nah, kita nulisnya ya 68 ya, terus komanya karena di sini ada 2 0, komanya dari sini 1 2 loncat ya. Nah, di sini prosesnya. Jadi 0,68. Nah, oke. Sekarang ayo mencoba ya, ubahlah pecahan campuran berikut dalam bentuk pecahan biasa. Ya. Oke, ini kalau ingin jadikan pecahan biasa ya agar lebih enak akan saya perbesar. Ya, kalau diperbesar kan kerjakannya lebih enak. Oke. Kalau jadikan pecahan biasa ini akan menjadi ya 6 kali 12 ya. Jadi rumusnya apabila A B per C, A dikalikan C ya, titik itu sama dengan dikalikan ya. Artinya ditambah B per C. Jadi ini adalah nanti 6 dikali 12 ditambah 1 dibagi 12. 6 dikalikan dengan 12 ya, 12 kalikan 6, 12 nyimpen 1 ya, 6 kali 1 6 tambah 1 7, 72. 72 tambah 1 di sini berarti 72 tambah 1 per 12. 72 tambah 1 adalah 73, berarti 73 per 12 ya, seperti itu. Kalau ini 3 kali 4 tambah 1 per 4, tambah 1 dari sini ya. Nah, ini sama dengan 3 kali 4 12, 12 tambah 1 per 4 sama dengan 13 per 12. Kalau ini 4 kali 3, 4 kali 3 tambah 1, tambah 2 maaf, di sini angkanya 2 ya, per 3 ya. 4 kali 3 adalah 12, di sini 12 tambah 2 per 3, 12 tambah 2 adalah 14, 14 per 3. Oke, persen biasanya dilambangkan dengan tanda seperti ini ya, persen. Ada persen, ada per mil. Nah, per mil mungkin belum dikenalkan ya. Ubahlah pecahan berikut dalam bentuk desimal. Kalau desimal jadikan per 100. Gimana caranya? Ya, desimal. Nah, ini cara jadikan desimal mudah kalau ini. Ya, 30 ini yang susah. Gimana 30 jadikan 100 nanti? Ya, agak merepotkan itu yang 30. Ya. Oke. Oke. Nah, ini bagaimana caranya menjadikan per 100? Atas dikalikan 10, bawah dikalikan 10. Ya, maka ini akan menjadi 80 per 100. Ya. 80 per 100 atau sebenarnya nggak usah sih, itu kan kalau jadikan persen. Kalau desimal per 10 maaf. Lebih mudah dari itu. Ya, ini 8 karena di sini nolnya 1 dibagi kelipatan 10, ada koma di sini. Ya, di sini. Loncatnya cuma sekali. 0,8. Nah, ini lebih cepat. Ya, desimal ya, bukan persen. Kalau ini jadikan desimal, ya ini sama juga. Kalau bisa jadikan dijadikan per 10. Nah, ini per 30 gimana? Sama-sama bagi 3. Coba 65 kalau dibagi 3. Ya. 65 dibagi 3. Dibagi 3. Dikalikan 2. 2 kali 3 adalah 2 dikali 3 adalah 6. Ya, atau 20 ya, 60. Di sini masih sisa 5. 5 enggak sih, enggak usah 0 ya, 6 saja, di sini 5. Kadang-kadang ada yang kasih 0 dan enggak ya, jadi kita ada unsur coba-coba sedikit. Nah, ini 5 dikalikan 3 kalikan 1 aja, 1 kali 3 1 kali 3 ini adalah 3 menjadi 2. Wah, ini berat ini. 65 bagi 3 enggak ada habisnya ini. Mungkin salah ketik ya.
Tidak ada habisnya ini. 21 bagi 3 ini 2. 2 dibagi 3 nggak bisa. Ini kasih koma. Koma terus di sini dikasih 0. 20 bagi 3 bisanya kalau dikalikan 6 misalnya. 6 enggak bisa ini, enggak bisa. Enggak ada habisnya. 21,6666666 dan enggak ada habisnya. Mungkin ini salah ketik ya. Kalau dalam bentuk desimal enggak bisa. Ya. Ini nanti akan menjadi 21,666. Ini kan 20 dia akan menjadi 18 sisa 2. Jadi kalau jadikan desimal ini akan 21,66666 dan seterusnya dibagi 10 kan sama-sama bagi 3. Ya, sama-sama bagi 3. Nah, ini nanti sama-sama bagi 3 ya. Nah, ini nanti karena dibagi 10 komanya maju 1. Jadi 2,16666 tidak ada habisnya. Biasanya dibulatkan menjadi 2,17 biasanya dibulatkan seperti itu. Tidak ada habisnya. Nah, kalau seperti ini mudah. Saya kira ini saya ketik mungkin 2 maksudnya. Kalau ini mudah. 20, ya nolnya tinggal maju 2, 1, 2 karena bagi 100. Jadi ada 0 di sini. Jadi adalah 0,2. Kalau ini bagi 20, nah caranya biar jadi kelipatan 10, ini dikalikan 5, atas dikalikan 5. 8 kali 5 adalah 40, ya. Atau sama-sama bagi 4 juga boleh, ya. Sama-sama dibagi juga boleh, enggak harus sama-sama dikali. Sama-sama dibagi. Karena keduanya bisa dibagi 4. Ini dibagi 4, ini dibagi 4, boleh juga. 20 bagi 4 itu kan 10. Dibagi 4, dibagi 2, maaf. Dibagi 2. Biar 10 ini bagi 2, atas juga dibagi 2. Ya, maka 20 dibagi 2 adalah 10, 8 bagi 2 adalah 4. Ya, maka akan menjadi 4 terus naik ke sini nolnya koma, ya. Jadi mulai dari ini karena nolnya 1, di sini loncatnya 1. 0,4. Gitu boleh. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk persen. Lah kalau persen semuanya jadikan per 100. Kalau ini langsung 2%, ya. Lebih enak kalau saya zoom dulu. Ya. Gini enak. Nah, di sini akan sama dengan apa? Kalikan 2. Atas juga dikalikan 2. Ya. Ini akan sama dengan biar per 100. Ini kan jadi 100. 15 kali 2 adalah 30. 30 per 100 tulis saja 30 terus di sini karena ada 2 nol, loncatnya 21 2. Kasih 0 di sini koma. Berarti 0,3. Kalau 25 bagaimana? Kalikan 4. Atas juga dikalikan 4. Asal bawah dan atas pengalinya sama. Ya, 25 dikalikan 4 adalah 100, 28 dikalikan 4 adalah 32, tulis saja 32, lalu komanya loncat dari belakang 1, 2 kali. Di sini komanya. Kasih 0 di sini, berarti 0,32. Lanjut. 13 per 20, biar jadi kelipatan 100, kalikan saja dengan 5. Ya, kalikan dengan 5. Atau dibagi 2. Nah, kalau dibagi 2 13-nya enggak enak. Ini kalikan 5 aja. Kalikan 5. Maka di sini akan menjadi 100, ya. 13 kali 5 dihitung dulu. Kali 5 15, 5 nyimpen 1, 5 kali 1 5 tambah 1 6, 65. 65. Nah, ini akan sama dengan tulis saja 65, di sini ada nolnya 2, maka 1 2, komanya di sini. Jadi 0,65. Lanjut. Ubahlah bentuk persen berikut dalam bentuk desimal. Ini akan menjadi 24 per 100, 0,24. Ya, kayak ada komanya loncat gitu aja. Ini juga 38 per 100, 0,38. Ya, untuk berikutnya tinggal komanya ini loncat. Ya, ini saya besarkan aja ya untuk berikutnya. Tinggal melihat komanya itu loncat. Polanya sudah kebaca toh. Untuk berikutnya kita boleh nggak ngitung dari awal. Ya, tinggal komanya ini aja dibikin loncat. Ya, ini saya bikin kayak ke atas sedikit. Komanya aja loncat. Jadi langsung boleh di sini komanya loncat 1 2. Ya. Jadi persen itu komanya loncat ke depan 2. Jadi 0,655. Ini juga komanya langsung loncat 2 2. Ya, gitu ya. Jadi 0,125. Jadi lebih cepat tinggal meloncat komanya. Ini tadi juga gitu.
komanya loncat 212 dari 0,24. Oke. Kemudian nah untuk ini taksiran kita akan kerjakan di video berikutnya ya. Video ini cukup dulu. Thank you for watching. Ingat playlistnya ada di sini ya, linknya ada di kolom deskripsi. Sekali lagi, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.